Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Tuhan akan segera datang. Dia akan segera datang untuk mengangkat jemaat, sehingga kita dapat mengadakan pertemuan yang besar di surga. Kita akan memiliki sebuah pertemuan yang indah dalam awan-awan. Tubuh kita akan diubah dan dapat terbang di udara, sehingga dapat bertemu Tuhan dalam awan-awan. Dan kita juga dapat bertemu dengan saudari yang sudah lama tidak kita jumpai. Itu akan menjadi sebuah hari yang besar dan yang bahagia. Demi kita, Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Di surga dia begitu sibuk. Bukan hanya memikirkan kita, dia juga ada berdoa bagi kita dan memberkati kita. Alkitab berkata bahwa di surga dia mempersiapkan tempat yang baru bagi kita. Betapa dia rindu untuk mengangkat kita. Saudara Daniel pernah berkata bahwa di surga tidak ada mesin cuci lagi. Dan saya berpikir bahwa bukan hanya tidak ada mesin cuci, namun juga tidak ada masker medis lagi, dan tidak ada pembersih tangan lagi. Kemungkinan ada banyak disediakan bagi semua orang, namun hal-hal yang tidak perlu tidak akan ada lagi. Betapa berharganya, karena semua bayangan dan semua jejak dosa akan hilang. Allah menyediakan anggur yang baik hingga akhir. Marilah kita bersorak-sorai, karena kita akan segera melihat Tuhan. Dan semua hal yang dipersiapkan untuk kita adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan yang tidak pernah muncul dalam pikiran kita. Mari kita angkat tangan dan berikan bentuk V yang besar, lalu bersorak-sorai bagi Tuhan. Yeay! Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam buku lagu pujian 2, 68. Bangkit, naik, datang. Mari kita bernyanyi dari bait 3 hingga bait ke-5. Dia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Dia merindukanku, mohon berkat bagiku. Sediakan rumah bagiku, rindu segera jemputku. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan kembali, janji segera datang. Angkatku ke awan, bersamanya selamanya. Simpan upah bagiku, siapkan pesta kawin. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kekasihku, segeralah datang. Diam bersamamu, betapa manis gema. Denganmu di kota kudus, di tepi sungai kehidupan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya,
Saya sangat menyukai lirik yang ada di bait keempat. Simpan upah bagiku, siapkan pesta kawin. Tuhan adalah pemimpin alam semesta. Dia adalah mempelai pria. Dan pemimpin lainnya adalah kita, yaitu jemaat. Jemaat adalah mempelai wanita Tuhan. Dan pada kenyataannya, Tuhan naik ke surga untuk mempersiapkan pesta kawinnya sendiri. Kita adalah istri dari anak domba. Tuhan sendiri akan datang untuk menjemput kita dan untuk menikahi kita. Dia akan menyatakan pada segala sesuatu bahwa kita adalah kesayangannya. Dia juga telah menyediakan upah bagi kita semua. Upah yang paling unik, pujian yang paling unik, dan dia akan mengungkapkan kasih pribadinya kepada kita. Saya yakin bahwa segala sesuatu dan semua ciptaan serta seluruh malaikat akan merasa kagum. Tuhan memiliki kasih sayang dan cinta yang terdalam kepada setiap kita. Melalui upah yang Dia siapkan bagi kita, maka kita tahu seberapa baik Dia mengenal kita. Dia tahu apa yang telah kita jalani di bumi baginya. Semua pengalaman di balik upah ini hanya diketahui oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Betapa istimewa dan tak tertandinginya. Saya sangat merindukan agar Tuhan dapat segera datang. Ini bukan karena kesulitan-kesulitan di bumi, sehingga saya ingin menikmati kemuliaan surgawi. Namun karena Tuhan adalah yang begitu indah dan menarik. Betapa saya ingin bertatapan muka dengannya. Haruskah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi? Mari kita bernyanyi dengan hati yang gembira untuk berjalan pada perjalanan surgawi. Di Yerusalem yang baru, kita dapat berjalan sambil bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Dia merindukanku, mohon berkat bagiku. Sediakan rumah bagiku, rindu segera jemputku. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan kembali, janji segera datang. Angkatku ke awan, bersamanya selamanya. Simpan upah bagiku, siapkan pesta kawin. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kekasihku, segeralah datang. Diam bersamamu, betapa manis gema. Denganmu di kota kudus, di tepi sungai kehidupan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, saya memuji-Mu karena Engkau telah bangkit dan naik ke surga. Betapa berharganya, karena di surga Engkau memikirkan kami. Kau sedang bersiap untuk menjemput kami. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau berjanji akan datang untuk menjemput kami. Engkau pasti akan datang, dan Engkaulah orang yang paling ingin melihat kami. Tuhan, betapa berharganya di hadapan tata Kristus nanti akan ada perjamuan kawin anak domba. Engkau akan menunjukkan cinta-Mu di hadapan segala sesuatu yang ada di seluruh semesta. Dan kamilah cinta utama-Mu, pengantin-Mu yang abadi. Tuhan, semoga Engkau segera datang. Semoga kami menghiasi diri kami sendiri dan menanti kedatangan-Mu. Saudara dan saudari, saya harap kamu dapat mengambil waktu untuk menyembah pada Tuhan. Mari kita menenangkan diri dan berbicara pada Tuhan. Lalu kamu dapat melanjutkan pembagianku. Saya ingin membagikan sebuah mujizat padamu, dan mujizat ini adalah yang sangat penting. Karena di dalamnya ada berbicara tentang Injil. Dan itu juga adalah yang disiapkan untuk orang-orang bukan Yahudi. Bangsa asing dapat diselamatkan dan dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah sebuah mujizat yang sangat penting. Mujizat ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang bermaksud pergi ke daerah asing untuk menolong seorang putri dari wanita asing. Kamu akan melihat kasih Tuhan yang begitu lembut. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Injil adalah yang disiapkan untuk seluruh umat manusia. Saya pertama kali membaca ayat ini, yaitu saat saya masih usia muda. Saya juga berpikir bahwa Tuhan begitu keras kepada wanita asing ini. Namun, kenyataannya adalah bahwa Dia adalah yang sangat penyayang dan Dia senang membantu bagi mereka yang membutuhkan. Namun, mengapa responnya terhadap wanita asing ini hanya suam-suam kuku? Tampaknya dia memandang rendah terhadap wanita ini. Namun kemudiannya saya menyadari bahwa respon Tuhan sama sekali tidaklah suam-suam kuku. Sebaliknya, dia begitu berkobar. Dia senang menunjukkan bahwa Allah juga adalah yang berbelas kasihan kepada orang-orang non-Yahudi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita akan tahu saat membaca di dua Injil yang berbeda, yaitu yang ada di Injil Markus dan Injil Matius. Kedua Injil ini menyebutkan bahwa Tuhan pergi dari Galilea ke Tirus dan Sidon. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, lalu dia kembali lagi ke Galilea. Apakah artinya? Yaitu telah disebutkan dengan jelas tentang arah yang dia tuju, bahwa dia pergi ke dalam suatu lingkaran. Jadi, kita tahu bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana. Dia bermaksud untuk pergi ke tempat orang bukan Yahudi, untuk menunjukkan namanya bahwa dia adalah anak Daud. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dia adalah orang yang dipercaya oleh wanita non-Yahudi ini. Melalui mujizatnya, para murid yang mengikuti Tuhan telah mengetahui bahwa keselamatan telah datang atas orang-orang bukan Yahudi. Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana kalau kita membacanya dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21-29. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ.
Mari kita baca juga di Injil Markus pasal 7 ayat 24-31. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Setelah membaca dua bagian dari ayat-ayat ini, saya ingin berbagi padamu akan kesan yang ada di hati saya. Saya sangat menghargai akan kasih Tuhan. Pertama-tama, saya ingin berbicara tentang iman dari wanita asing ini. Jika kamu berbicara tentang Tuhan yang secara terang-terangan memuji akan iman seseorang, maka ada dua orang, yaitu selain wanita ini, ada juga perwira Romawi. Namun wanita ini adalah yang berbeda, karena dia secara langsung mendengar pujian tersebut. Dan perwira Romawi ini dipuji secara tidak langsung. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu apakah perwira tersebut ada mendengarnya atau tidak. Saya berpikir bahwa pada hari itu kita akan memuji-muji Tuhan, yaitu di hadapan tata Kristus, dan kita akan menerima upah. Tuhan sama sekali tidaklah pelit. Dia memuji wanita asing ini karena dia penuh dengan iman. Kamu dapat mengatakan bahwa Tuhan memahaminya dengan baik dan dengan sangat baik mengenalnya. Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon untuk mencari wanita asing ini, agar dia dapat mengenal anak Daud. Sesungguhnya, dia adalah juru selamat yang dipercayai olehnya. Dia akan benar-benar menyembuhkan dan mengusir setan, sehingga imannya dapat lebih pasti. Ingatlah bahwa seorang wanita asing ini memiliki kedudukan yang sangat rendah. Selain itu, mereka tidak mempercayai Tuhan palsu mereka, malahan memohon bantuan pada Tuhan. Dia akan dipandang rendah dan dipermalukan oleh rekan sebangsanya. Namun, wanita ini sama sekali tidak peduli. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah anak Daud. Dia adalah yang Maha Kuasa yang dapat membantunya. Saudara dan saudari, kita harus penuh dengan iman, karena iman adalah yang sangat penting. Kita menjalani perjalanan surgawi ini bukan dengan pengalaman, bukan dengan pengetahuan, melainkan dengan iman yang murni kepada Tuhan. Yang pasti, bahwa iman ini dibangun oleh hubunganmu dengan Tuhan. Di sisi lain, saya ingin mengatakan akan kehendak Allah bagi bangsa-bangsa asing. Kenyataannya, Tuhan Yesus telah berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Di sini, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa keselamatan juga datang atas orang-orang bukan Yahudi, sama seperti Dia datang ke bumi dan menjadi manusia, dan malaikat membawa kabar baik tentang sukacita yang besar yang akan ada untuk semua orang. Oleh karena itu, bukan hanya orang Yahudi yang diselamatkan oleh Tuhan, melainkan semua orang. Semua orang yang percaya dapat diselamatkan oleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Mereka dapat menjadi rumah tangga Allah ini, untuk dapat memiliki hubungan yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi telah menjadi satu seperti yang disebutkan dalam surat Efesus, yang telah membuat kita berdua menjadi satu. Betapa berharganya, karena Tuhan sekali lagi menyatakan bahwa melalui mujizat ini, keselamatan akan datang bagi orang-orang bukan Yahudi. Dan Tuhan sendiri telah datang ke bangsa asing, yaitu untuk menyelamatkan wanita asing ini. Ada hal lain yang sangat menyentuh saya, yaitu melalui mujizat ini,
Tuhan ada menyebutkan lagi tentang roti. Roti itu berbicara tentang dirinya sendiri. Saat wanita asing ini memohon pada Tuhan untuk membantunya, Tuhan tidak mengatakan bahwa dia akan membantunya atau tidak. Namun dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa yang Tuhan maksud bahwa kita harus membiarkan anak-anak kita diberi makan terlebih dahulu? Jadi, ada urutannya. Namun apa yang dijawab oleh wanita ini adalah yang dipuji oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Tuhan memuji akan iman wanita ini. Jelaslah bahwa wanita ini mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan. Roti itu berbicara tentang dirinya sendiri. Ketika orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, wanita asing ini bersedia menerima. Dia mau makan roti ini. Mujizat ini telah menunjukkan pada saya akan inti masalahnya. Hal yang terpenting dalam hidup adalah mendekat kepada Tuhan, menikmati, memakan, dan meminum Tuhan. Dan inilah iman yang sejati, untuk bersandar padanya dan menikmatinya, serta menerimanya. Ketika kita menerapkan pada hidup kita, maka kita akan menyadari bahwa titik krusialnya bukanlah pada masalah itu sendiri. Apa artinya? Misalnya, jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita, maka pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk membangun hubungan itu? Akarnya yaitu karena kita jarang mendekat pada Tuhan. Kita tidak punya cukup waktu untuk menikmati Tuhan. Kenyataannya, secara rohani kita belum makan dengan baik. Kita tidak makan roti kehidupan. Jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka bagaimana kita dapat peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan mereka? Hal ini berulang kali terjadi pada kita. Jika kita ada baik-baik mendekat pada Tuhan, maka masalahnya akan mudah diselesaikan. Saudara dan saudari, kita harus tahu akan kebutuhan terbesar kita. Itu adalah yang benar, karena ada iblis dan musuh. Tetapi jika kita ada mendekat pada Tuhan, maka iblis dan musuh tidak akan dapat menyakiti kita. Oleh karena itu, kebutuhan terbesar kita adalah mendekat pada Tuhan, memberi makan rohani dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan adalah roti hidup kita di setiap hari. Dia adalah penyedia hidup kita di setiap hari. Kita harus menikmati Dia di setiap hari, untuk memakan dan meminum akan Tuhan, untuk menikmati dan mengalami Dia di setiap hari, sehingga kita dapat dikuatkan. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, kamu dapat membacanya lagi, untuk merenungkan dan mengingatnya lagi, untuk memiliki waktu, untuk menyembah dan memberi respon padanya, untuk berbicara padanya melalui hatimu. Marilah tenangkan hatimu dan mendengarkan firman-Nya yang ada di hatinya. Semoga Tuhan memberkati kita.